Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa meninjau langsung dari penerapan standar pelayanan minimum di tol kawasan Soreang Pasir Koja, Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan jalan memberikan pelayanan dan juga kenyamanan yang lebih baik bagi pengguna jalan. Meninjau langsung penerapan standar pelayanan minimum di kawasan Soreang Pasar Koja atau Soroja, Komisi 5 DPR RI menekankan agar pengelola jalan memberikan pelayanan dan kenyamanan yang lebih baik bagi para pengguna jalan. Dalam kunjungan kerja ke PT Soroja, anggota Komisi 5 DPR RI, Saadiah Uluputi menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas layanan bagi pengguna jalan tol. Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian nasional, sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Uluputi menjelaskan, hasil pemaparan pihak PT Citra Marga Nusapala Persada menunjukkan bahwa secara bisnis, proyek jalan tol Soroja sudah mencapai break-even point atau titik impas lebih cepat dari target yang ditetapkan. Merujuk kepada peraturan perundang-undangan regulasi yang ada bahwa SPM di jalan tol dari waktu ke waktu bisa ditingkatkan. Dan dalam pendalaman hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh PT Citra Marga Nusapala sendiri bahwa kalau dihitung dari bisnis sisi keekonomian sudah memenuhi ya, dari sisi break even point-nya sudah memenuhi dari target 2029, justru dia lebih awal gitu, BEP-nya lebih awal di tahun 2026, dan kami memberikan apresiasi dan kemudian minta agar ada satu kompensasi dari target konsesi yang ada itu untuk peningkatan kualitas pelayanan. Melalui sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol dan pengawasan DPR RI, diharapkan pelayanan jalan tol di Indonesia terus berkembang secara berkelanjutan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi insiden ledakan yang terjadi di Seman 72 Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad tekankan pentingnya kewaspadaan sekolah dalam mengawasi akses siswa terhadap konten digital. Menanggapi insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menekankan pentingnya kewaspadaan sekolah dalam mengawasi akses siswa terhadap konten digital. Usai menjenguk korban ledakan di SMAN 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, Sufmi Dasko menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang menimpa para siswa. Ia menjelaskan terdapat lebih dari 60 korban masih menjalani perawatan. Sufmi Dasko menambahkan, DPR RI akan memantau perkembangan penyelidikan yang saat ini masih dilakukan pihak kepolisian. Ia juga menghimbau sekolah untuk mengawasi perilaku siswa, terutama terkait akses dan dampak konten dari media sosial. Kami tadi sudah melihat para korban, baik yang ringan maupun yang sedang dioperasi. Kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang dari tadi sudah masuk. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Ya, kita himbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian lebih menerapkan asas kehati-hatian terutama kepada para murid dalam melihat-lihat gadget ya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif terkait sumber ledakan di SMAN 72 Jakarta, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu. Zikri dan Yaser Tudenus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, banyak kelompok pembudidaya ikan yang belum memiliki akses terhadap benih unggul dengan harga yang terjangkau. Hal ini menimbulkan ketimpangan distribusi benih dan juga menekan keuntungan bagi para pelaku usaha perikanan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09.
pesan Presiden ya, turunkan biaya haji, tapi pelayanan ditingkatkan. Itu pelayanan yang dulu itu dengan kos yang mahal. Kita dengan pricing itu, dengan kita pengawasan tidak ada subkon, tidak ada yang dikorupsi, ya kan, dia macam-macam itu. Itu akan pelayanan lebih meningkat. Itu ternyata ada hal yang sangat mencengangkan dan menjadi ironi. Kita baru tahu bahwa grade pelayanan haji Indonesia di sana adalah grade D. Itu kan grade paling rendah dari pelayanan ibadah haji. Ya dulu ada sesuatu yang nggak beres lah. Nah saya wanti-wanti dengan Kementerian Haji sekarang, dengan 2 Syarikah harus benar-benar pelayanan meskipun grade D, itu grade D plus. Terkait dengan syarikah tersebut, menurut Bapak nih ya, ada yang memiliki riwayat bermasalah dan dipilih lagi untuk tahun 2026. Memang 2 syarikah ini dulu juga sama-sama bermasalah. Saya sampaikan, kalau mereka berdua bermasalah tahun 2026, kalian akan disemprot oleh Presiden. Apa gunanya Kementerian Haji masih bermasalah? Dulu ditangani Dirjen bermasalah, Kementerian Haji harusnya tidak bermasalah. Begitu. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai riset di bidang perikanan perlu dikembalikan ke lembaga teknis yang memiliki spesialisasi agar hasilnya dapat diterapkan langsung di lapangan dan juga memberikan manfaat nyata bagi para pembudidaya. Komisi 4 DPR RI menilai riset di bidang perikanan perlu dikembalikan ke lembaga teknis yang memiliki spesialisasi agar hasilnya dapat diterapkan langsung di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi para pembudidaya. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta, anggota Komisi 4 DPR RI, Rina Saadah mengungkapkan bahwa banyak kelompok pembudidaya ikan masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat karena belum memiliki akses terhadap benih unggul dengan harga terjangkau. Kondisi ini menurutnya menimbulkan ketimpangan distribusi benih dan menekan keuntungan para pelaku usaha perikanan. Rina juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pakan agar seimbang dengan nilai jual hasil panen. Sebab beban biaya produksi yang tinggi membuat pembudidaya sulit berkembang meski potensi sektor perikanan di Sleman cukup besar. Terkait benih-benih unggul, karena itu yang paling menentukan di sektor budidaya. Untuk itu kami meminta dari KKP ataupun dari BRIN misalnya, ataupun dari kampus-kampus untuk bisa kerjasama untuk menghasilkan benih unggul yang nantinya bisa sangat bermanfaat bagi kelompok budidaya ikan. Namun secara regulasi ini perlu dikaji dulu. Tadi Bu Ketua juga sudah menyampaikan bagaimana semua penelitian komoditi pangan itu bisa kembali ke lembaganya masing-masing. Selain itu, Rina juga mendorong kerjasama antara kementerian, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi untuk menciptakan inovasi benih baru yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan pasar. Dari Sleman, Yogyakarta, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Candi Borobudur yang diberlakukan pada masa pemerintahan sebelumnya mendapat sorotan dari anggota Komisi 7 DPR RI, di mana pembatasan pengunjung menyulitkan wisatawan untuk berkunjung. Kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Candi Borobudur yang diberlakukan pada masa pemerintahan sebelumnya mendapat sorotan dari anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Menurutnya, pembatasan hingga hanya 1.200 pengunjung per hari menyulitkan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk berkunjung ke destinasi wisata ikonik tersebut. Bambang Haryo menilai, kebijakan itu juga berdampak signifikan terhadap pelaku usaha lokal, seperti pengelola hotel, pedagang, dan UMKM di sekitar kawasan Borobudur. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan yang telah menaikkan batas kunjungan menjadi 4.000 wisatawan per hari. Bambang Haryo menegaskan, Candi Borobudur memiliki kapasitas jauh lebih besar dari jumlah pengunjung yang ditetapkan saat ini. Ia mencontohkan sejumlah destinasi serupa di Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang tidak menerapkan pembatasan seketat itu.
wisata budaya yang banyak diminati, terutama dalam untuk masyarakat mancanegara. Jadi ini yang kalau ini bisa menjadi ikonnya Indonesia, Borobudur ini, tentu jumlah turis yang akan menuju ke Indonesia akan semakin besar, semakin banyak. Dan ini tentu devisa dari turis kita ya, itu bisa meningkat. Komisi 7 DPR RI berharap pengelolaan Candi Borobudur dapat terus disempurnakan agar tetap menjaga nilai budaya dan sejarah, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya persiapan aspek pemerintahan dan juga sosial dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, di mana pemerintah diminta segera menetapkan status pemerintahan daerah khusus sebagai jaminan kepastian hukum dan juga layanan publik bagi masyarakat IKN. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya persiapan aspek pemerintahan dan sosial dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemerintah diminta untuk tidak hanya menyelesaikan infrastruktur fisik, tetapi juga segera menetapkan status pemerintahan daerah khusus atau Pemdasus sebagai jaminan kepastian hukum dan layanan publik bagi masyarakat IKN. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menjelaskan sejumlah infrastruktur utama telah siap digunakan, sehingga pemerintah harus mulai berfokus pada penataan sistem pemerintahan. Komisi 2 DPR RI juga mendorong percepatan proses migrasi aparatur sipil negara dan penetapan status Pemdasus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Setelah dipengkodaan wilayah, maka siapapun yang tinggal di IKN, nanti KTP-nya domisilinya di Nusantara. Dan proses Pemdasus itu menjadi penting. Kita juga akan melihat dari hulu sampai hilir, termasuk pendapatan asli daerah dan kewenangan Pemdasus otorita IKN itu seperti apa. Sehingga kita bukan hanya bicara aspek infrastruktur yang hampir 2,5 tahun ini kita fokuskan. Ke depan kita sudah harus menata aspek pemerintahan dan sosial agar ke depan IKN memang betul-betul menjadi satu wilayah pemerintahan ibu kota negara. Rifki Nizami juga menegaskan seluruh peraturan turunan terkait Pemdasus harus terbentuk sebelum tahap kedua pembangunan dimulai, agar masyarakat yang tinggal di IKN mendapatkan kepastian identitas, hukum, dan pelayanan publik. Pengawasan DPR RI diharapkan dapat menjamin pembangunan IKN memberikan manfaat langsung bagi warga. Dari Kalimantan Timur, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, industri tekstil nasional merupakan nadi ekonomi rakyat, mulai dari pabrik besar hingga penjahit kecil di sudut kampung yang kini terancam oleh banjirnya baju bekas ilegal. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, di balik harga murah tersimpan ancaman serius bagi keberlangsungan usaha dalam negeri, lapangan kerja, dan kesehatan masyarakat. Dan DPR RI menyerukan langkah tegas dan terpadu antara penegak hukum, Bea Cukai, dan juga kementerian terkait guna menutupi seluruh celah impor ilegal. Ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi pertarungan untuk menjaga martabat industri bangsa agar tetap berdiri tegak di negeri sendiri. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF memperingatkan dampak serius dari derasnya impor pakaian bekas di dalam negeri. Pasalnya, 520.000 pekerja pabrik tekstil dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja karena omset pabrik yang menurun drastis. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, impor baju bekas di Indonesia melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berawal dari tahun 2021, volume impor baju bekas hanya sebanyak 7 ton. Namun, naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian, melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Hingga Agustus tahun 2025 sudah mencapai 1.800 ton. Berkaca dari kondisi tersebut, rancangan undang-undang pertekstilan yang saat ini tengah dibahas DPR RI menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di tanah air sehingga berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sedang menyusun rancangan undang-undang tentang pertekstilan. Indonesia dulu pernah berjaya dalam bidang tekstil, tapi sekarang banyak pabrik-pabrik tekstil kita tutup, ya, tutup. Salah satu penyebabnya ya selain beberapa penyebab lain adalah selama 40 tahun ini lebih sudah banyak masuk barang-barang bekas, baju-baju bekas dari berbagai negara. Istilahnya cap karung, ya. Nah ini tentu harus dihentikan kalau mau UMKM kita, industri tekstil kita bangkit kembali, ya. Dan mereka juga sebenarnya tidak membayar pajak masuk ke Indonesia kan, banyak dalam arti kata penyelundupan, ya, penyelundupan. Nah, saya setuju Indonesia mengatur, melarang supaya UMKM kita hidup, supaya industri tekstil kita hidup juga. Nah itu harus dilarang. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas ilegal. Mereka beralasan impor pakaian bekas telah merugikan industri tekstil dalam negeri dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menutup celah kerugian negara akibat ketiadaan pajak bea masuk. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, di penghujung pekan berlibur ke alam bersama keluarga menjadi hal menarik untuk refreshing dari padatnya aktivitas harian. Benar Nazia, dan salah satu wisata alam yang menarik nih yang dapat pemirsa kunjungi yaitu Tangkuban Perahu. Hamparan Gunung Megah di Bumi Priangan selalu berhasil memikat pengunjung yang datang. Dan seperti apa dan bagaimana wisata alam ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa kental dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi, serta keindahan gunung maupun kawah yang mempesona menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Terdiri dari area gunung dan beberapa kawah yang mudah dijangkau, menjadikan Tangkuban Perahu sebagai wisata populer di Bandung. Dan tentunya destinasi wisata alam yang satu ini menjadi spot favorit untuk berlibur karena letaknya yang strategis dan juga kemudahan aksesnya. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan mengenai Tangkuban Perahu, gunung dan kawah memukau di Bumi Priangan pada segmen Intips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid.
Terdapat pula beberapa menara pandang di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.